Ada kejadian langsung dia terkena pahanya, ada hawa panas, saya dibangunkan. Pak, tolong. Minggu, 7 Januari 2024, sekira pukul 3 WITA, Naisa Daeng Asih tiba-tiba terbang dari tidurnya. Naisa yang tidur di samping sang suami M. Tahir, 64, mengeluhkan sakit pada paha kanannya. Rasa sakit yang dirasakan warga Lorong 3, Jalan RDG Munjung, Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Talo, Makassar itu, lain dari biasanya. Naisa pun membangunkan sang suami dari tidur pulasnya. Dia bilang tidak enak ini saya punya perasaan. Begitu saya angkat dia tidak bisa jalan, kayak ada yang terganjal. Kejadian langsung dia terkena pahanya, ada hawa panas, saya dibangunkan. Pak, tolong bangun dulu. Apa ini yang kena saya? Saya bangun, kasih nyala lampu, Pak. Mana kakimu? Ini di paha saya. Saya lihat pahanya sudah berdarah. Sudah berdarah deh. Pak, waktu ada darah itu apa yang kita lakukan langsung? Nah, paracetamol. Oh, kita kasih minum paracetamol. Jadi sempat saya kasih minum paracetamol. Selesai setelah itu, karena waktu berjalan, Pak, Iya. dia bilang enak-enak saya punya perasaan. Saya mau buang air kecil dulu. Iya. Jadi saya angkat, saya bilang bisa jalan. Begitu saya angkat, dia tidak bisa jalan, Pak. Kayak pahanya itu Pak. Iya, kayak ini katanya ada yang terganjal di Yang sini. di sebelah saja itu Pak dia. Ya, Yang paha kanan itu ya. paha kanan. Itu saja yang dikeluhkan Pak. Ya, ada terganjal. Saya bilang, kenapa tidak bisa berdiri? Iya. Nah, saya bilang, jadi bagaimana saya bangunkan anak-anak ini? Saya bilang jangan nih, baik perasaanku. Jadi nanti sampai jam 6 pagi, Pak, baru saya naik ke sebelah, bangunkan saya punya anak. Iya. Tak kuat, turun dulu, lihat mamamu. Kenapa sampai pahanya berdarah, tidak tahu kenapa. Iya. Nah, jadi dia turun. Kenapa begini, Pak? Saya juga bingung, tidak tahu bagaimana. Iya. Karena pada saat saya duduk di kursi setelah kejadian, karena saya dalam keadaan apa namanya, Pak, Sebelum Iya. setelah terjadi, saya duduk di kursi berpikir ada apa ini. Nah, kebetulan kan kami juga biasa nonton, Pak, berita. Timbul apa namanya, pemikiran bahwa jangan-jangan ini yang biasa kita lihat di televisi namanya peluru nyasar. Jadi setelah itu, Pak, saya berdiri dari kursi, saya jalan ke sini. Saya lihat ini lubang, Pak. Setelah dibikin rumah tidak pernah ada lubang begini. Saya lihat ini lubang. Setelah kita tahu bahwa ini betul-betul ada peluru, nanti setelah di rumah sakit, setelah di ronsen. Begitu. berarti pihak rumah sakit yang sampaikan bahwa luka ini akibat peluru tadi. Ya, karena sudah ada Fotonya. sudah ada foto. Di Jadi kita juga Ibnu Sina itu, sudah Pak. yakin. Di Ibnu Sina itu, Pak. Iya. Setelah itu, Setelah itu kita belum tahu kapan operasinya Untuk dikeluarkan Pak Di. untuk dikeluarkan. Kita sementara bicara, terus ada informasi dari rumah sakit mengenai masalah dana, Pak. Itu katanya saya punya anak yang mengurus di dalam, suruh siapkan dana 20 sampai 25 juta Untuk operasi itu Pak Di. untuk operasi. Saya bilang, wah, caranya gimana kita mau ambil uang? Iya. Kita yang sementara korban, Pak. Iya. Jadi sampai saya jam 5 sore, sudah ada perintah katanya dari Kapolres, rujuk ke Bayangkara. langsung dikerja, Pak. Jadi selama di rumah sakit itu Pak, apa yang dilakukan? Cuma dapat obat-obatan atau? Iya, dengan apa namanya, itu air Infus, Pak. Infus. Iya.
Sempat membayar biaya rumah sakit juga Pak? Sempat Pak. Di Ibnu Sina ya? Iya. Berapa? Saya sempat mengeluarkan uang sebanyak 2.180.000 lebih, tidak tahu berapa lebihnya Pak. Oh memang tidak ditanggung BPJS itu hari? Tidak, alasannya BPJS. Karena kami juga bingung Pak, saya bilang ini BPJS yang mana ditanggung. Karena dia anggap katanya tidak ditanggung BPJS karena bukan penyakit. Ini katanya ada kriminal, katanya tindakan kriminal. Itu katanya tidak ditanggung. Oke lah. Jadi kita setelah itu bayar terus dirujuk ke Bayangkara. Ke Bayangkara. Di Jadi Bayangkara setelah saya langsung. bayar dulu Pak, nota-notanya saya kumpul. Iya, Sudah saya bayar, baru dirujuk ke Bayangkara. Bayangkara. Nah, di Bayangkara malamnya langsung dikerja. Malamnya langsung kerja Pak. Dioperasi. Sekitar jam 9.10 mulai. Waktu di operasi itu kita lihat ada proyektil dikeluarkan Oh, pelurunya. kalau kami sendiri Pak belum lihat. Nanti setelah di ruang di kamar perawatan, Perawatan ya. kira-kira 2 malam kah setelah dirawat, langsung Kapolsek datang Ya. memperlihatkan proyektil di HP-nya. Oh, yang HP saya Pak. Lewat HP saja, Ya. Pak ini. Tidak pernah terbayangkan Pak. Sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Langsung dilihat. Langsung menimpa lagi saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.